Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Sisi dari kelompok 3 yang akan membawakan presentasi berjudul Laut Lepas yang beranggotakan yang pertama saya sendiri, Sisi Hairunisa. Saya Radika Wati. Saya Mustiawan Syah. Saya Jovandi John Flair. Saya Nopal Aris Marsuk. Saya Intan Hairia. Dan itu dia beberapa anggota kelompok dari kami. Dan langsung saja kita masuk ke materi pertama. Prinsip kebebasan di laut lepas. Pada abad pertengahan terjadi keterlambatan penguasaan terhadap laut dikarenakan adanya prinsip kebebasan pelayaran di laut. Salah satunya dari Paus Alexander V tahun 1493 yang membagi dunia baru atas dua bagian, yaitu Portugal memperoleh seluruh Samudra Hindia dan Laut Atlantik di sebelah Maroko, Spanyol Lautan Pasifik dan Tehok Meksiko. Lanjut. Yang kedua, Inggris merupakan salah satu negara besar yang mengajukan protes terhadap kedatangan di laut sejak tahun 1602 karena Inggris mulai tertarik dengan ekspedisi-ekspedisi yang jauh untuk menemukan daerah-daerah baru. Jadi pada dasarnya Inggris mempertahankan prinsip kebebasan kapal karena prinsip-prinsip tersebut sesuai dengan kepentingannya. Akan tetapi pada tahun 1609 Inggris mengubah sikapnya dengan melarang orang asing untuk menangkap ikan di Laut Utara yang dianggap Inggris sebagai lautan Inggris, kecuali jika mendapatkan izin sebelumnya. Hal ini dilakukan Inggris karena Inggris ingin menguruk kekayaan laut untuk dirinya sendiri. Jadi ia menuntut penguasaan terhadap wilayah laut tertentu dan tidak mendukung kebebasan kapal di laut. Selanjutnya pada abad ke-18, melalui perintah Ratu Anne yang menduduki tahta kerajaan Inggris, pada masa itu Inggris kembali mengakui prinsip kebebasan kapal di laut. Selanjutnya, Belanda pada saat itu kapal-kapal VOC milik Belanda sering dihalang-halangi oleh kapal-kapal Spanyol dan Portugis. Oleh karena itu, melalui Grotius yang merupakan ahli hukum, pada tahun 1868 keluarlah alasan-alasan untuk mempertahankan prinsip kebebasan di laut, yaitu laut tidak bisa ditinggali secara tetap, akan ditinggali di laut tak dapat berada di bawah tanah negara manapun, dan karena itu pula laut menjadi bebas untuk dilayari oleh siapapun. Selain itu, Grotius juga mengungkapkan berdasarkan falsafah hukum alam bahwa angin berhembus dari segala jurusan dan membawa kapal-kapal ke seluruh pantai, maka laut itu bebas dan dapat digunakan oleh siapa saja. Terlepas dari sejarah mulai berkembangnya prinsip kebebasan kapal di laut, prinsip kebebasan di laut lepas sendiri berdasarkan pasal 87 Konvensi Hukum Laut tahun 1982, berarti laut lepas dapat digunakan oleh negara manapun. Semua negara memiliki kebebasan di laut lepas, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kebebasan pelayaran. Yang kedua, kebebasan penerbangan. Yang ketiga, kebebasan memasang kabel dan pipa bawah laut. Yang keempat, kebebasan membangun instalasi lainnya, kebebasan untuk membangun instalasi lain yang diizinkan menurut hukum internasional. Yang kelima, kebebasan penangkapan ikan, dan yang keenam, kebebasan riset ilmiah kelautan.
Pengawasan di laut lepas. Pengawasan di laut lepas diperlukan untuk menjamin keamanan dan kebebasan penggunaan laut di laut lepas. Pengawasan tersebut dilakukan oleh kapal perang dari negara pantai yang dekat dari wilayah laut. Yang bersangkutan, pengawasan terbagi dua, yaitu pengawasan umum dan pengawasan khusus. Next. Pengawasan umum. Tiap-tiap kapal memiliki wewenang untuk mengetahui kebangsaan suatu kapal dengan meminta agar kapal tersebut mengibarkan. Jika kapal tersebut tidak mengibarkannya, permintaan tersebut dapat dilakukan dengan kode-kode lampu, atau jika cara ini tidak berhasil, maka kapal perang dapat menembakkan peluru-peluru kosong ke arah kapal tersebut. Jika kapal perang kecurigaan pada kapal tersebut, maka dalam rangka penyelenggaraan pengawasan kapal perang dan kapal yang bersangkutan, kapal dapat memeriksa surat-surat kapal beserta memeriksa muatannya. Hal tersebut terjadi right to visit yang diatur dalam pasal 110 Konvensi Hukum Laut 1982. Pengawasan khusus. 1. Pemberantasan perdagangan budak belian. Langkah-langkah penghapusan perdagangan budak belian tahun 1815 ada banyak upaya yang dilakukan oleh negara-negara di dunia untuk memerangi perdagangan budak belian. Salah satu caranya melalui Konvensi Hukum Laut 1982 yang memberikan kekuasaan yang luas pada kapal perang, semua untuk mengawasi dan memberantas perdagangan budak belian. IP tersebut ditegaskan oleh pasal 110B Konvensi Hukum Laut 1982 yang mengizinkan kapal-kapal perang untuk menahan kapal-kapal yang dicurigai terlibat perdagangan budak. Lanjut. Kemudian pengawasan khusus. Yang pertama, pemberantasan perdagangan budak belian. Langkah-langkah penghapus perdagangan budak belian tahun 1815. Ada banyak upaya yang dilakukan oleh negara-negara di dunia untuk memerangi perdagangan budak belian. Salah satu cara melalui Konvensi Hukum Laut 1982 yang memberikan kekuasaan yang luas pada kapal perang semua untuk mengawasi dan memberantas perdagangan budak belian. Tersebut ditegaskan oleh pasal 110B Konvensi Hukum Laut 1982 yang mengizinkan kapal-kapal perang untuk menahan kapal-kapal yang dicurigai terlibat perdagangan budak. Lanjut. Pengawasan penangkapan ikan. Pada dasarnya, pengawasan ini bertujuan untuk memelihara sumber-sumber biologi di laut dengan cara melarang penggunaan alat-alat yang dapat membahayakan ekosistem biota laut. 4. Pengawasan untuk melindungi kabel-kabel dan pipa bawah laut. Tiap kapal yang kedapatan merusak kabel-kabel dan pipa bawah laut yang ada di laut lepas tanpa alasan yang sah harus membayar ganti rugi pemilik kabel-kabel dan pipa bawah laut yang bersangkutan. 5. Pemberantasan pencemaran laut. Negara-negara pantai diberikan wewenang oleh hukum internasional untuk tindak semua kapal di laut lepas melakukan pencemaran laut, seperti minta bendera kapal untuk memiliki kondisi laut yang cemar. Lanjut.
pengawasan untuk kepentingan sendiri negara. Pengawasan ini dilakukan oleh negara pantai untuk melindungi kepentingan nasionalnya. Dari hak mengerja hak menger, hak menger, mengerai hak mengejaran seketika, right of hot yaitu suatu negara di laut lepas untuk mengejar, menangkap, dan membawa ke pelabuhannya suatu kapal swasta asing yang telah diduga melakukan suatu pelanggaran hukum di laut, wilayah, atau perairan pendalamannya. Pengajaran tersebut harus terus-menerus dan tidak boleh berhenti. Pengejaran harus dihentikan segera setelah kapal yang dikejar memasuki laut wilayahnya atau laut wilayah negara lain. Hak bela diri, wing of self-defense, yaitu hak negara pantai untuk menahan kapal beserta awaknya yang akan mengancam keamanan nasional pantai tersebut dengan ketentuan A. Mengancam terhadap negara tersebut tersebut harus segera. B. Diberitahukan segera kepada negara bendera. C. Orang-orang yang dianggap bahaya yang terdapat di kapal tersebut harus diserahkan ke negara bendera untuk diadili menurut undang-undang. D. Tindakan-tindakan yang diambil harus bersifat tindakan-tindakan proteksi dan bukan represi, dan E. Harus dibayar ganti rugi bila curiga tidak beralasan. Kesimpulannya, prinsip kebebasan di laut lepas menjadikan laut lepas sebagai laut yang bebas dilayarin oleh kapal-kapal negara manapun. Perlu pembatasannya dalam menjalankan kebebasan berlayar di laut lepas. UNLOS dimaksudkan untuk mengakomodir kebutuhan hukum negara-negara untuk mengatur pemanfaatan kebebasan di laut lepas. Baiklah, sekian presentasi dari kami kelompok 3. Untuk mempersingkat waktu, pertanyaan bisa dikirim ke kami dan akan kami jawab secara virtual. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.